Hi guys, meet you again. I hope you happy right now, yeah. First of all, I wanna say thank you to Fabrizio, India United Zero, India Juliet Victor with the team. To John, Lorenzo, Mattia, Matteo, Lucio, Aristide, Salvatore, Francesco, Doc Brown, Michel, Francesco, Anatoly, and Theo. Thank you for all of you because you have made the nice MOD for the Kwanseng UV K5. Gracias one more time. And right now, I publish the video for the Indonesian Amateur Radio can copy your mode to Kwanseng HT. Oke, baik teman-teman, kita akan mengupload. Sementara ini ada mod baru untuk upgrade HT Kwanseng UVK5 seperti ini, yang sudah sangat viral karena bisa dibawa kemana saja dan bisa dipergunakan untuk CW. Nah, apa yang perlu kita siapkan untuk mengupload firmware ini? Yang pertama adalah kabel data. Kabel data teman-teman membutuhkan USB to TTL ini. Kalau teman-teman mau membuat, videonya sudah saya buat di video sebelumnya. Ini USB TTL dengan IC CH340. Harganya hanya 7.000 sampai 10.000 saja, ditambah dengan 2 jack seperti ini untuk masuk ke jack HT-nya ya. Oke. Kemudian kita akan masuk kepada aplikasi yang dibuat oleh Fabrizio dan tim. Ini sangat-sangat memudahkan kita karena di satu web ini teman-teman bisa mengupload beberapa firmware yang disediakan, baik dari IGV maupun dari Kwanseng originalnya. Dan dari IGV di sini juga menyediakan firmware untuk mengcopy standar pabrikan dari firmware sebelum diupload dengan mod IGV-nya. Jadi sangat-sangat sangat-sangat membantu ya. Nah, kita akan beralih sebentar ke mode mode laptop supaya teman-teman bisa lebih jelas melihatnya. Sebab kalau saya tampilkan layar ke layar seperti ini kan tidak lebih jelas ya. Oke, kita berpindah ke layar laptop. Nah, teman-teman, kita sudah pada mode layar pada web ya, universer.com/n/gb/preppers/kwanseng UVK5 manuale del firmware. Ya, nanti saya akan sertakan pada link deskripsi pada YouTube ini. Nah, di sini ada penjelasan dari teman-teman dari Sirio ini bahwa sebelum kita melakukan upload firmware-nya, kita diharapkan untuk menyimpan datanya terlebih dahulu. Nah, teman-teman di sini sudah menyediakan untuk firmware IGV-nya. Ini last update yang saya pergunakan V2.9 ini. V.29 ini. Ya, teman-teman. Tinggal di-download. Ini adalah extensionnya bin, nanti teman-teman simpan setelah di-download. Lalu di sini juga diberikan keterangan kita diminta untuk menyimpan data asli original dari HT dengan aplikasi ini, K5 PROG/Win ini. Teman-teman bisa download, setelah selesai di-download, lalu diklik install, dia akan menginstal ya. Nah, di sini juga disertakan bagaimana. Pertama, kita harus klik read configuration ini. Untuk read configuration, lalu setelah itu read calibration ini ya teman-teman ya. Sehingga nanti teman-teman bisa menyimpan file datanya, disimpan di folder laptop. Setelah disimpan, teman-teman kemudian bisa menguploadnya dengan mengklik ini, firmware. Ya, dengan firmware ini teman-teman bisa mengkliknya nanti sehingga bisa mengupload. Tentunya pastikan serial comfort yang teman-teman gunakan di sini
sudah sesuai dengan comfort yang di komputer teman-teman. Jadi tidak pasti sama COM3. Nah, cara lihatnya gimana? Teman-teman lihat di device manager, terus port. Nah, di situ akan muncul COM berapa yang dipergunakan oleh IC CH340. Biasanya kalau di laptop saya itu COM7. Lalu disesuaikan dan nanti akan klik write ini, maka teman-teman akan bisa mengambil mengambil file binary dari ini ya, dari file IGV yang tersedia. Kemudian ini keterangannya disuruh membackup teman-teman bahwa I mention about importance to safeguard the original calibration and configuration file ya. Jadi mereka sudah memperingatkan kita untuk menyimpannya dulu sebelum kita mengupgrade dengan mod IGV ini. Nah, di web ini teman-teman nanti bisa membaca lebih lanjut dan keterangannya sangat jelas sekali. Kalau teman-teman kesulitan dengan bahasa Inggris, di zaman sekarang ini gampang teman-teman. Dari fasilitas Google-nya sudah bisa mentranslate langsung dari webnya ini, tinggal diklik segitiga yang ada di atas, di pojok kanan itu ada Google Translate, dia akan otomatis web ini berbahasa Indonesia. Jadi teman-teman nanti tinggal membuat web ini berbahasa Indonesia dengan mudah ya. Dan jangan lupa teman-teman, di sini Fabrizio juga nih menyediakan memberikan contoh tadi mana ya, kabel data tadi ya, kabel datanya sudah saya sebutkan tadi di awal ya. Dan ini apa yang ada dimuncul di firmware atau mod IGV ini yang terbaru ini adalah yang dijelaskan seperti yang tertulis pada web ini ya. Nah, terus kita scroll ke bawah. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Di sini sangat dijelaskan apa itu BC, beacon, monitor, M, satcom, simbol-simbolnya ya. Jadi nanti simbolnya itu kita bisa menampilkan dual frekuensi VFO atau single frekuensi VFO. Kemudian yang saya mau kasih tahu adalah ucapan terima kasih kita kepada mereka apabila teman-teman ingin memberikan donasi atau membeli. Kalau bahasanya di sini Fabrizio menulis traktir saya membeli bir ya. Apakah teman-teman mau atau ada dana lebih yang bisa disumbangkan sehingga mereka juga lebih semangat untuk membuat mod-mod yang baru ya. Ini ada di bawah ininya ya, sebentar ya, adjustment, ini untuk CW, lalu mana dia, ini karena saya mempergunakan HP teman-teman, saya coba jadi tidak mempergunakan laptop nih karena harus menghidupkan satu laptop lagi agak lama. Saya putuskan untuk mempergunakan HP. Nah, ini donation link-nya teman-teman ya. Ini donation link-nya. Nanti kalau teman-teman mau memberikan donasi ke sini, tinggal diklik ini ya. Ya, di sini who have patiently supported, siapa yang mau memberikan support kepada mereka bisa mengklik donasi ini. Nah, itu kira-kira teman-teman yang bisa saya sampaikan sekilas. Nanti teman-teman bisa baca webnya secara pribadi di laptop kalian masing-masing. Supaya videonya tidak terlalu panjang, kita kembali ke mode layar kamera. Nah, kita langsung pada layar laptop teman-teman. Kita langsung mendownload program untuk mengupload dari Quanseng ini ya, yang tersedia pada web Sirio. Kita klik yang nyala ini, lalu kita download, klik sekali dia akan langsung download. Setelah programnya kita download, kita ke atas, firmware-nya juga kita download. Ini last upload V2
1.9rs. Kita download, dan sudah terdownload dua-duanya. Kemudian, teman-teman, kita memasukkan USB ini untuk kita membaca ke radio ya. Kita masukkan ke laptop. Nah, terdengar teman-teman bunyinya, dan ini radionya. Lalu kita koneksikan ya. Kita koneksikan ini radionya dengan USB-nya sesuai dengan portnya. Dengan portnya kita sesuaikan. Oke. Setelah dia seperti ini, tidak usah dihidupkan saja, langsung dimasukkan. Kita taruh dulu. Kemudian kita akan mengecek device manager. Teman-teman klik pada kolom tanda ini, lalu klik yang device manager ini. Dia akan muncul folder baru, lalu klik port. Kita lihat teman-teman di sini di laptop saya COM7 ya. Oke, sudah tahu kita COM7, dan kita kembali kepada folder downloadnya. Kita akan membuka folder download. Nah, yang kita download tadi yang pertama adalah firmware-nya, teman-teman. Firmware kita buka, klik 2 kali. Ya, di sini ada firmware ekstensinya bin, seperti ini. Kita klik kanan. Lalu kita copy files to clipboard. Setelah itu kita ke folder di mana kita akan menyimpan. Terserah teman-teman. Teman-teman mau nyimpan di mana? Ini adalah foldernya. Kita klik di sini. Nah, sudah tersimpan teman-teman. Sudah tersimpan di sini. Nanti kita akan ngambil dari sini ya. Lalu, setelah itu kita lakukan, kita kembali ke folder download-nya. Kita membuka programnya yang K5 program /bin. Klik 2 kali dan dia akan muncul. Setelah itu, kita buka serial port. Tadi COM-nya COM7 ya. COM7. Dan dia akan mendetek, teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu, sesuai perintahnya, kita harus menyimpan konfigurasi. Diklik konfigurasi, dia akan jalan seperti ini, teman-teman. Yes, dan dia akan muncul seperti ini. Kita ke desktop tadi di folder data HBO ya. Nah, kita simpan di sini. Klik save. Klik save. Jadi data aslinya ada di sini. Ada 2 yang harus dibaca, konfigurasi dan kalibrasi. Lalu kemudian yang kedua, read kalibrasi. Dan kita save juga di folder yang sama. Nah, selesai teman-teman. Kemudian kita kembali ke ke radionya dimatikan, dipencet PTT, lalu dihidupkan, dan lampunya akan menyala seperti ini ya. Lampunya akan menyala, artinya dia siap untuk diberi upload dari data bin yang tadi kita sudah simpan. Nah, di aplikasi ini, klik yang write firmware ini. Yang mana datanya yang ini tadi teman-teman nih, yang ekstensinya bin. Firmware IJV v2.9rs. Kita open. Dan dia berproses teman-teman. Ini 0% ya. Dan dia berjalan teman-teman. Nah, dia blinking seperti ini. Tandanya dia sedang mengupload, dan pada layar juga sedang bekerja 30-40%. Terus blinking, kita tunggu sampai selesai teman-teman. Kita tunggu sampai selesai ya. Proses ini. Sebentar lagi. Dan finish. Oke, dia sudah menyala. Dia sudah menyala. IJV mode ya, kita cabut. Lalu
kita tutup pada layarnya dan kita coba ya. Kita coba, ini sudah terinstall dengan IJV mode yang baru. Nah, seperti ini teman-teman, cara menginstalnya sangat mudah bukan? Saksikan terus video berikutnya bagaimana membuat radio ini bisa melakukan beacon CW dan juga bisa dipergunakan untuk CW. Sampai jumpa lagi, Yankee Bravo 1, Bravo Whiskey 73.